Puji Tuhan, kita ketemu kembali di dalam ibadah kita hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu setia menemani kita selama 1 minggu ini. Dia dipelihara kita, dilindungi kita, dan diberkati kita. Saat ini, bagian kita untuk memuji dan meninggikan Dia. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami boleh kembali beribadah hari ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Urapi kami Tuhan semua, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Biarlah kami boleh semangat kembali, biarlah kami boleh bersukacita kembali. Kami boleh dikuatkan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang melayani kami hari ini, ya Tuhan telah persiapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh hanya karena kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan Yesus, kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sembahlah namanya yang kudus. Bernyanyilah lebih dari sebelumnya, karena hanya Tuhan yang kudus, yang layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Kita mau angkat pujian ini. Bless the Lord, oh my soul. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kita mau mengucap syukur sebab itu yang Tuhan inginkan. Dalam segala hal, apapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu layak untuk menerima pujian, hormat, dan syukur kita. Sebab Tuhanlah itu yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Kita mau angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita bersyukur ya, firman Tuhan katakan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang begitu sayang, begitu mengasihi kita. Mari kita mau bangkit ya, sebagai ucapan syukur kita mau serukan nama Yesus. Kita mau maju, kita mau nyatakan kuasanya. Ya saat ini ya, ketika sedang ada badai Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan kuasa Tuhan. Karena ada kuasa namanya Yesus yang dahsyat. Kita buat iblis gemetar. Kita mau kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita mau angkat pujian ini, bangkit, serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar.
saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Engkau tidak pernah memandang rupa kami. Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati. Tidak seperti dunia. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan nyawa pun Engkau berikan bagi kami. Apalagi Tuhan, untuk perkara sehari-hari dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, walau lewat lembah air mata, Engkau akan memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku. Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku.
kami bersyukur. Engkau mengajari kami terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi setiap masalah dalam hidup kami, mengatasi setiap badai yang datang dalam hidup kami. Kami tidak takut, Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih, Tuhan. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam iman saya, bahwa Tuhan akan selalu membawa kita berkemenangan demi kemenangan. Dia akan membawa kita terbang seperti Raja Wali. Dan Tuhan rindu saat ini kita mau katakan bahwa lebih dalam lagi, Tuhan. Aku mau mengenal Engkau. Lebih dalam lagi, Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, Tuhan. Aku mau masuk dalam rencana. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan hati kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semua. Kita mau katakan, kita merindukan Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami yang ingin berada terlalu dekat dengan-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Kami akan terus menantikan Engkau. Kita mau angkat pujian ini. Satu hal yang kurindukan. Selalu berada di dekat.
Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 kita kembali berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya boleh kiranya Tuhan memberi kepada kami hikmat Tuhan, memberi kepada kami Tuhan urapan Tuhan, sehingga boleh kami semua menjadi pendengar yang terbaik. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, untuk topik khotbah pada pagi hari ini adalah membangun kedekatan dengan Tuhan. Saudaraku, ada satu hal yang sangat luar biasa. Setelah saya coba merenungkan lebih lagi, lebih dalam saya renungkan, ada maksud Tuhan yang tersimpan di balik firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Saya baca untuk kita, Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, ada makna yang dalam di dalamnya. Makna yang tersimpan luar biasa, yang dahsyat ada di dalam ayat ini. Dan saya percaya ayat ini adalah bukan sesuatu hal iseng. Tuhan mengizinkan ayat ini, menginspirasikan ayat ini dituliskan di dalam Alkitab. Tidak mungkin iseng. Pasti ada makna di balik ayat ini. Tersimpan begitu luar biasa. Dan saya sangat meyakini di dalam ayat ini tersimpan bagaimana kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Saudaraku, semua orang sudah mengerti apa yang namanya curhat itu. Sudah menjadi hal yang biasa di zaman sekarang ini. Curhat dengan orang lain sesuatu hal yang biasa. Bahkan sekarang dengan hadirnya media sosial, orang sekarang sudah curhat di medsos. Kadang-kadang dia tidak sadar hal pribadi, dia curhat di situ. Mungkin ada konflik dengan orang lain, dia curhat di medsos. Mungkin karena tidak ada orang lain di mana dia bisa curhat kepada seseorang. Sehingga media sosial itu menjadi tempat curhat seseorang untuk zaman sekarang ini. Tapi Tuhan berkata, curhat kita adalah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, berarti ada sesuatu hal yang tersembunyi di dalamnya. Ada hal yang luar biasa kalau kita melakukannya. Saya percaya, saudaraku, orang yang biasa curhat dengan Tuhan, maka hubungan pribadinya dengan Tuhan itu sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Coba kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana Daud, dia biasa curhat dengan Tuhan. Di saat-saat dia mengalami satu masalah pergumulan yang hebat, dia curhat kepada Tuhan.
Itu yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya Tuhan sangat dekat dengan Daud. Karena biasa Daud ada masalah, dia curhat kepada Tuhan. Ada pergumulan apa saja, dia curhat kepada Tuhan. Sehingga hubungan Daud dengan Tuhan itu begitu dekat sekali. Dan Tuhan berkata tentang Daud, bahwa Daud itu adalah orang yang sangat dikenan oleh Tuhan. Coba kita perhatikan saudaraku dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi ini adalah kebiasaan Daud. Dia curhat kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga dia disebutkan oleh Tuhan orang yang sangat dikenal oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, sangat penting yang namanya curhat ini. Karena curhat itu adalah salah satu kebutuhan yang penting dalam hidup kita. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, bahwa orang yang memiliki gangguan pikiran, orang yang memiliki gangguan perasaan, biasanya adalah orang-orang yang menumpuk-numpuk pergumulan masalah dalam hidupnya. Dia tidak mau untuk curhat kepada orang lain, tidak mau curhat kepada Tuhan. Dia sangat introvert, sangat tertutup sekali. Begitu luar biasa masalah demi masalah datang dalam kehidupannya. Tapi dia simpan semua, ditumpuk sampai akhirnya masalah itu begitu luar biasa. Tidak bisa lagi menampung. Sudah penuh. Akhirnya orang-orang seperti ini akan mengalami gangguan mental. Akan mengalami gangguan jiwa. Akan mengalami gangguan perasaannya. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan berkata supaya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Artinya Tuhan siap sedia untuk kapan saja kita datang untuk curhat kepadanya. Tidak ada istilah Tuhan terlalu sibuk untuk kita. Tidak. Dia siap 24 hours. Kalau kita mau curhat kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Tidak terbatas. Tuhan tidak pernah malas, saudaraku, untuk mendengarkan curhat kita. Dia begitu antusias sekali. Dia begitu senang kalau kita curhat kepadanya. Kalau kita, saudaraku, terbiasa untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Setiap ada pergumulan, setiap ada masalah dalam hidup kita curhat kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti ini, hubungannya dengan Tuhan pasti akan dekat. Pasti akan dekat. Saudaraku, yang namanya perselingkuhan terjadi biasanya karena adanya curahan hati kepada lawan jenis. Ada masalah dalam keluarganya, dia curhat kepada orang lain. Laki-laki curhat kepada
Perempuan curhat kepada laki-laki. Curhat mengenai masalah dalam rumah tangga mereka. Dan biasanya hal-hal yang begini yang membuat nanti hubungan mereka menjadi semakin dekat. Jadi saudaraku, ini yang Tuhan rindukan supaya kita curhat kepada Tuhan. Kalau kita terbiasa curhat kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Akan semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Mazmur bagaimana Daud, saudaraku, Mazmur 142 ayatnya yang ketiga. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Nah, kita lihat, saudaraku, bagaimana Daud, dia curhat apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan. Dia beritahukan semua kepada Tuhan. Itu adalah kebiasaan Daud. Itu sebabnya Daud begitu dikenal oleh Tuhan. Saudaraku, ini adalah rahasia bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu hal dalam hidup kita, pergumulan berat, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kalau kita sampaikan kepada manusia, mungkin tanggapan orang akan berbeda. Tapi kalau kita sampaikan kepada Tuhan, apapun menjadi pergumulan kita, mungkin rahasia yang paling kita jaga, itu Tuhan akan tetap menjaga rahasia itu dengan baik. Itu tidak akan pernah bocor kemana-mana. Kita tidak perlu takut untuk mencurahkan isi hati kita, rahasia kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menghukum, melecehkan orang yang mencurahkan isi hatinya kepadanya. Bahkan Tuhan sangat menghargai orang seperti itu. Tuhan sangat menghargainya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita setiap ada masalah, setiap ada pergumulan, mari kita curhat semuanya kepada Tuhan. Biasakan curhat kepada Tuhan. Bukan kepada orang, bukan kepada media sosial, tapi kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kelegaan. Saudaraku, saya percaya kalau kita punya masalah pergumulan dalam hidup kita, ketika kita mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, maka beban kita akan berkurang. Akan berkurang. Akan lebih lega hidup kita. Nah, ini Tuhan rindukan dari kita. Supaya Tuhan itu menjadi tempat curhat kita. Saudaraku, kalau kita coba lihat bagaimana Ibu Hana. Ibu Hana di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-15. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-15. Saya baca untuk kita. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Hana. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia memiliki pergumulan yang sangat luar biasa. Pergumulan yang dahsyat, yang besar di dalam hidupnya.
karena dia dilecehkan oleh madunya. Tapi dia curhat semuanya kepada Tuhan. Dia tidak curhat kepada tetangganya. Dia tidak curhat kepada orang lain. Mungkin gak tahu kepada suaminya. Mungkin dia juga diam dia tidak curhat juga mungkin dengan suaminya. Tapi dia sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia curhat, saudaraku, bukan sesuatu hal yang biasa dilakukan. Tapi karena dia bersungguh-sungguh menceritakan pergumulannya, masalahnya kepada Tuhan, dia sampai mencucurkan air mata. Karena begitu berat mungkin masalah yang dihadapinya. Beban hidupnya begitu berat. Sampai dia mencucurkan air mata. Bibirnya komat kamit sedemikian itu. Saudaraku, dan apa yang diterima oleh Hana? Tuhan memberikan kepadanya solusi jalan keluar yang sebelumnya kandungannya sudah tertutup. Tidak mungkin dia lagi untuk hamil. Karena dia seorang perempuan mandul. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Walaupun dia secara medis dikatakan mandul, tidak mungkin lagi punya anak. Tapi Tuhan membuka rahim Hana. Sehingga Hana bisa mengandung dan melahirkan anak. Dan anak yang dilahirkan adalah menjadi orang yang besar, orang ternama di Israel, yaitu Nabi Samuel. Saudaraku, mari kita menjadikan curhat ini menjadi pola hidup kita, kebiasaan hidup kita sehari-hari. Dimanapun kita bisa curhat kepada Tuhan. Tidak perlu kita harus menggunakan sesuatu hal yang resmi, tempat yang resmi untuk kita curhat kepada Tuhan. Ketika kita di jalan juga bisa curhat kita kepada Tuhan. Ketika di kendaraan kita bisa curhat kepada Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita membiasakan diri untuk selalu menyampaikan sesuatu apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Saya percaya hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Akan semakin intim. Dan itu adalah satu rahasia. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kalau hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka pasti kita akan segala sesuatu yang menjadi pergumulan hidup kita, pasti akan kita sampaikan kepada Tuhan. Semuanya, rencana kita curhat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, Tuhan biarkan Tuhan tahu. Walaupun Tuhan sebenarnya sudah tahu, tapi Tuhan mau supaya kita curhat. Tuhan mau supaya kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita sungguh bergantung kepada Tuhan. Membuat Tuhan itu adalah tempat kita bersandar. Menjadikan Tuhan itu adalah tempat pengungsian bagi kita. Di saat kita mungkin tidak ada tempat sepertinya di dunia ini yang nyaman. Tapi Tuhan menyediakan tempat pengungsian yang aman.
yaitu dirinya sendiri. Dia adalah shelter, tempat kita untuk berlindung. Dan dia sanggup, saudaraku, untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Dia sanggup memberikan kepada kita solusi untuk setiap pergumulan hidup kita. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan ini membuat saya merinding. Saya terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat care dengan kita. Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Tuhan yang sangat memperhatikan isi hati kita, perasaan kita. Sampai-sampai Dia meminta supaya kita curhat kepadanya. Itu artinya Dia tidak masalah kalau kita repotkan. Mungkin kalau kita kepada orang lain merasa takut, mungkin kita merasa tidak enak karena takut merepotkan orang. Tapi Tuhan tidak. Dia punya inisiatif sendiri. Meminta supaya kita curhat kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya kalau kebiasaan curhat kepada Tuhan ini kita lakukan setiap waktu. Ya, setiap kesempatan kita curhat kepada Tuhan. Maka saya percaya hubungan kita dengan Tuhan pasti akan semakin dekat. Pasti akan semakin intim. Sama seperti Daud. Sama seperti Hana. Hubungannya dengan Tuhan begitu dekat, luar biasa. Tuhan meluputkan orang-orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Saudaraku, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita. Mari kita untuk semakin membiasakan diri kita. Segala sesuatunya kita curhat kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Jangan di media sosial. Di Facebook. Ataupun di Twitter. Ataupun di mana di WA. Di profile. Dan lain-lain. Tapi kita curhat kepada Tuhan. Maka nanti engkau akan melihat hal-hal yang besar dalam hidupmu. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat nanti hal yang engkau tidak bayangkan, tidak pernah pikirkan akan terjadi dalam hidupmu. Yang mustahil bagimu akan terjadi dalam hidupmu. Sama seperti Hana, baginya sebenarnya mustahil untuk dia punya anak. Tapi Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil dalam hidup Hana. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita semua sampaikan kepada Tuhan isi hati kita, saya percaya dengan mencucurkan air mata, maka akan terjadi hal-hal yang besar dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari kita respon firman Tuhan. Oh haleluya, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh Tuhan mendengar renungan firman Tuhan. Bagaimana kami boleh Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan membimbing kami. Tuhan
mengajarkan kami, menganjurkan kami Tuhan, untuk boleh kami mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Tuhan menyatakan rahasia mengenai mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Sehingga boleh Tuhan, apa yang selama ini pergumulan kami yang begitu hebat, begitu besar, maka akan kami lihat semuanya. Ada solusinya. Kami akan melihat jalan keluarnya. Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kalau selama ini mungkin saudara terbiasa untuk mencurahkan isi hati saudara kepada orang lain. Saudara mungkin terbiasa mencurahkan isi hati saudara di Facebook, di media sosial yang lain. Mari mulai saat ini, biasakan diri kita untuk mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Tuhan akan sangat menghargainya. Tuhan sangat senang kalau kita curhat kepadanya. Dia tidak pernah merasa dia disibukkan, direpotkan kalau kita datang kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah menolak kita kalau kita datang kepada Dia. Dia tidak akan pernah melecehkan kita kalau kita curhat kepadanya. Tapi Dia sangat respect kepada orang yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan sangat respect kepada orang-orang seperti itu. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan semuanya untuk boleh kami membiasakan diri kami, untuk boleh kami mencurahkan isi hati kami. Mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak masalah dalam hidup kami. Tapi mari Tuhan tolong kami untuk terbiasa, untuk mencurahkan semua isi hati kami kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi pola hidup kami. Biarlah itu menjadi kebiasaan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan selama 1 minggu ini, Engkau Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Engkau beserta dengan kami. Untuk boleh Tuhan setiap langkah kami, aktivitas kami tetap Tuhan Engkau ada di sana. Untuk boleh Tuhan memberkati kami. Apa yang kami kerjakan, boleh Tuhan berhasil semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami tetap katakan, deklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.